Selamat malam Bapak Ibu serta saudara-saudari sekalian. Mari sebelum kita mengakhiri aktivitas di hari ini, kita merenungkan sebuah firman Tuhan yang diambil dari Filipi 1. Filipi 1 ayat 9 hingga 11. Filipi 1 ayat 9 hingga 11, demikian bunyi firman Tuhan. Dan inilah doaku, semoga kasihmu makin melimpah dalam pengetahuan yang benar dan dalam segala macam pengertian, sehingga kamu dapat memilih apa yang baik, supaya kamu suci dan tak bercacat menjelang hari Kristus, penuh dengan buah kebenaran yang dikerjakan oleh Yesus Kristus untuk memuliakan dan memuji Allah. Umat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, apa yang kita baca barusan ini adalah merupakan bagian dari doa Paulus kepada jemaat di Filipi secara khusus. Dalam bagian ini, Paulus mendoakan agar jemaat di Filipi dapat semakin memiliki kasih, semakin dapat mengasihi Allah, lalu juga mengasihi sesama, dan juga memiliki kebijaksanaan bersama. Dalam bagian ini Paulus mendoakan supaya jemaat di Filipi dapat semakin bersehati di dalam persekutuan mereka. Semoga kasih mereka semakin melimpah, dan juga mereka melimpah di dalam segala macam pengertian yang menolong mereka untuk boleh memilih apa yang terbaik, memilih apa yang sesuai dengan firman Tuhan supaya mereka suci dan tak bercacat menjelang hari Kristus, menjelang hari di mana Tuhan Yesus datang menjumpai setiap mereka. Kalau kita simpulkan Bapak Ibu, doa Paulus ini garis besarnya, ide utamanya adalah supaya jemaat di Filipi dapat semakin dewasa di dalam Kristus, dapat semakin dewasa yang ditunjukkan lewat kemampuan untuk memilih apa yang baik, bahkan mengesampingkan apa yang tidak baik, mengerjakan apa yang seturut dengan firman Tuhan dan hidup bersih dari celah. Kedewasaan inilah yang menunjukkan bahwa jemaat benar-benar merenungkan identitas mereka dan menyatakan identitas mereka sebagai orang-orang yang telah ditebus oleh Allah, orang-orang yang dibaharui di dalam Yesus Kristus, yang senantiasa memuliakan dan memuji Allah sebagai ungkapan syukur mereka atas status itu. Ini juga Bapak Ibu yang bergema kepada setiap kita. Doa yang sama Paulus aturkan untuk kehidupan setiap kita, umat Kristen di masa kini. Setiap hamba-hamba Tuhan yang melakukan firman Tuhan, yang terus berusaha untuk menyatakan kehendak Tuhan di dalam kehidupan keseharian. Doa Paulus mengingatkan kepada kita untuk memiliki kasih yang senantiasa melimpah, memiliki kedewasaan yang ditunjukkan lewat kemampuan untuk memilih yang menolong kita untuk menjadi suci dan tidak bercacat menjelang hari Kristus, penuh dengan buah kebenaran yang dikerjakan oleh Yesus Kristus untuk memuliakan dan memuji Allah. Pertanyaan untuk kita renungkan Bapak Ibu, sudahkah hidup kita diisi oleh buah-buah kebenaran, diisi oleh kasih yang menolong kita untuk semakin melimpah di dalam pengetahuan yang benar dan di dalam segala macam pengertian? Sudahkah kita mengarahkan hidup kita kepada Kristus supaya kita boleh memilih apa yang baik, mengerjakan apa yang seturut dengan kehendaknya? Dan sudahkah kita mengalahkan diri kita sendiri, mengalahkan segala nafsu kita, agar hidup kita penuh dengan buah kebenaran dan seturut dengan teladan hidup yang diajarkan oleh Tuhan Yesus Kristus, Sang Kepala Gereja? Mari kita berdoa. Tuhan, biarlah hidup kami boleh semakin dewasa. Biarlah doa Paulus ini memotivasi kami untuk memiliki kedewasaan di dalam Engkau, menjadi umat yang setia melakukan perkara-perkara di dalam Engkau saja. Tolong kami, mampukan kami ya Bapa,
agar kami boleh menjadi hamba-hamba-Mu yang setia, hamba-hamba-Mu yang benar-benar mengerjakan panggilan untuk memuliakan nama Tuhan. Dalam nama anak Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Umat yang dikasihi Tuhan, mengingatkan kembali bahwa pada tanggal 11 September, hari Minggu, 11 September 2022, ada kegiatan donor darah yang dilakukan di ruang kesehatan GKI Cicurug mulai pukul 8.30 pagi. Bagi Bapak Ibu semua dapat mendaftarkan diri lewat grup masing-masing wilayah atau grup WA grup keluarga GKI, atau juga dapat datang langsung pada hari Minggu tanggal 11 September pukul 8.30 atau setelah ibadah pertama di ruang pelayanan kesehatan. Marilah Bapak Ibu kita mendonorkan darah kita untuk menolong sesama kita yang membutuhkan. Juga pada esok hari, pada hari Rabu, ada PRT lansia secara online pada pukul 7. Bagi Bapak Ibu semua diundang untuk bergabung lewat link yang akan dibagikan di WA Group wilayah maupun WA Group GKI Cicurug. Dan juga jangan lupa Bapak Ibu, pada hari Minggu kita akan kembali beribadah Minggu dalam tema khusus, di mana hari Minggu tanggal 28 Agustus ini kita merayakan HUT Penyatuan GKI yang kesekian. Kita akan merayakan dalam ibadah Minggu pada tanggal 28, ibadah Minggu pada pukul 7 dan pukul 9, sekolah Minggu pada pukul 9, kelas Daud sampai dengan kelas Immanuel, kelas Daniel dan Esther, dan kita sampai dengan TK masih secara online pada pukul 8 pagi di komisi YouTube Komisi Anak, yang atasnya Daniel sampai dengan Daud sampai dengan Immanuel onsite pada pukul 9, ibadah remaja secara onsite pada pukul 9, dan juga secara khusus pada tanggal 28 ini, pada minggu keempat, kita akan juga ada ibadah pemuda pada pukul 11 siang. Dan marilah adik-adik rekan-rekan pemuda semua, mereka yang kelas 3 SMA, mereka yang sudah kuliah, boleh mengikuti ibadah pemuda pada pukul 11 siang nanti di ruang ibadah remaja pemuda di gedung yang gereja ini. Kiranya ini semua menjadi pemberitahuan dan berkat bagi kita. Selamat malam, selamat beristirahat. Tuhan Yesus memberkati.